Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah kita hari ini dengan judul sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan materi terakhir dari taman halal pada semester ini. Sebelum kita lanjutkan dengan sertifikasi halal pada suatu perusahaan, terlebih dahulu kita melihat pengertian dari sertifikasi halal itu sendiri. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH atau sistem jaminan halal telah memenuhi standar LPPOM-MUI. Ibu harapkan untuk SJH para Anda semua sudah mengerti karena sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya. Kemudian, sertifikat halal ini merupakan fatwa tertulis dari MUI dari pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan suatu produk dan merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan audit yang telah dilakukan LPPOM-MUI. Dengan arti kata, audit yang dilakukan meliputi 3 hal: bahan yang digunakan, proses yang dilaksanakan, dan bagaimana sistem SJH dari suatu perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal. Perdana sertifikat halal ini telah dikeluarkan pada tanggal 6 Januari tahun 1989. Kita lanjutkan dengan tujuan sertifikat halal adalah untuk membuktikan kebenaran klaim halal pihak produsen yang biasanya dilakukan dengan mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Label halal yang kita maksud adalah label halal yang dikeluarkan oleh MUI, bisa kita lihat pada halaman depan slide ini, dan bukan label halal yang ditulis oleh produsen sendiri yang bisa kita ketemukan pada berbagai makanan yang beredar di pasaran sekarang ini. Kita lihat tahapan perusahaan yang mendaftar proses sertifikasi. Terlebih dahulu dia harus memahami bagaimana persyaratan sertifikasi, mengikuti pelatihan SJH. Kemudian yang kedua, dia harus menerapkan sistem jaminan halal pada perusahaan mereka terlebih dahulu. Untuk melakukan sertifikasi, dia harus menyediakan atau menyiapkan dokumen sertifikasi halal, kemudian melakukan pendaftaran melalui website LPPOM-MUI, melakukan monitoring pre-audit, pembayaran akad, dan baru dilaksanakan audit oleh LPPOM-MUI. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring pasca audit, baru terakhir dia memperoleh sertifikat halal dengan cara melakukan pengunduhan pada web LPPOM-MUI. Sertifikat halal ini berlaku selama 2 tahun. Prosedur penambahan produk baru, perusahaan harus membuat surat pengajuan penambahan dengan melampirkan daftar produk baru yang akan diajukan. Kemudian, jika produk yang diajukan jenisnya berbeda dengan produk yang telah bersertifikat, berarti dia harus mengisi formulir yang disediakan. Selanjutnya, prosedurnya sama dengan pengajuan sertifikasi halal biasanya. Kemudian dilanjutkan prosedur pemeriksaan seperti pada pendaftaran produk baru. Untuk prosedur perpanjangan, prosedur produsen harus mendaftar kembali dan mengisi formulir. Pengisian barang, melengkapi daftar bahan baku, matrik produk, sertifikat halal, dan bagan alirnya.
Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan seperti semula lagi. Kemudian perusahaan harus mempunyai manual halal, sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. Persyaratan sertifikasi halal terdapat pada HAS 23000 yang merupakan dokumen yang berisi tentang sertifikat halal, di mana HAS 23000 ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah kriteria sistem jaminan halal. Yang kedua adalah persyaratan sertifikasi halal yang berisi kebijakan dan prosedurnya. LPPOM MUI untuk menjamin kehalalan produk yang telah mendapat sertifikasi halal dengan cara dia menunjuk seorang internal auditor, yaitu orang yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur yang haram atau najis, maka MUI berhak mencabut sertifikat halal produk yang bersangkutan. Dan yang ketiga, produk yang telah mendapat sertifikat halal harus pula diperbaharui dan diperpanjang setiap 2 tahun dengan prosedur dan mekanisme yang sama seperti mereka mendapatkan pertama kali. Jika perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka tidak berhak lagi atas sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI dan kehalalan produk di luar tanggung jawab MUI. Demikianlah kuliah kita hari ini. Ibu harapkan untuk diskusi dan tanya jawab kita lakukan di Google Classroom. Oke, Ibu tutup kuliah ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.